Guys, kalian semuanya mahasiswa dan lagi nyari bisnis sampingan yang nggak usah pakai modal. So, tonton terus video ini untuk dapetin ide bisnis buat teman-teman semuanya tanpa modal. Oke, halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semuanya tentang ide bisnis yang bisa kalian lakukan tanpa modal. Apalagi misalkan kalian semuanya nih masih mahasiswa. Ini bakalan cocok banget. Dan mostly beberapa udah pernah aku lakukan dan ada beberapa juga yang memang belum pernah aku lakukan. Jadi setidaknya gambaran yang pernah aku lakukan itu bisa jadi insight buat teman-teman juga. Guys, mumpung masih muda, menurut aku investasi itu wajib banget. Jadi aku mau ngajakin ke kalian semuanya buat investasi di berbagai macam instrumen. Ada reksadana, saham, dan juga kripto. Kalau saham, aku pakainya di platform Ajaib dan kalian bisa langsung daftar. Linknya aku taruh di bawah dan bisa pakai kode referral aku di sini. Dan kalian bisa mendapatkan 1 lot saham gratis kalau pakai kode referral aku. Dan untuk reksadana, aku pakainya Bibit. Dan kalian bisa langsung cek link di bawah ini buat kalian bisa langsung daftar. Dan jangan lupa untuk pakai kode referral aku supaya kalian bisa dapetin cashback sebesar Rp25.000. Dan untuk yang ingin investasi di kripto, aku pakai aplikasi Pintu dan kalian bisa langsung cek link di bawah untuk pendaftarannya. Dan jangan lupa juga pakai kode referral aku di sini untuk dapetin 0,004% dari setiap transaksi jual dan belinya teman-teman. Untuk detailnya mengenai investasi ini, kode referralnya, link pendaftarannya, silahkan cek aja, linknya ada di bio. Selamat menonton. Mulai dari yang pertama, yaitu jual barang pre-love atau barang-barang kita yang bekas. Jadi memang aku pernah melakukan dan bahkan mungkin akan melakukan juga untuk kedepannya jual barang-barang bekas gitu, kayak misalkan buku atau baju, sepatu, helm kemarin, apapun itu. Nah, dengan jual barang bekas ini sebenarnya kan kita nggak modal karena emang barangnya udah kita pakai gitu. Jadi misalkan kita bosen, kayak aku waktu itu udah beli helm dan helmnya bosen, ya udah aku jual. Dan aku jualnya ya sesuai harga pasar yang ada di marketplace pada saat itu. Nah, jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan punya baju, buku, daripada misal nggak dibaca atau dipajang juga nggak estetik, jadi kayak banyak debu gitu. Jadi mendingan teman-teman coba jual aja, itu mungkin lebih bermanfaat buat orang lain dan bisa jadi pemasukan buat teman-teman juga. Kedua, jasa penerjemah. Nah, biasanya banyak banget teman-teman kita itu yang kalau misalkan kuliah, dia itu punya tugas untuk makalah yang memang mengharuskan mereka itu pakai bahasa Inggris. Nah, dulu-dulu aku tuh sering nih nawarin ke teman-teman aku, kalau misalkan kalian itu bingung atau malas untuk nerjemahin ke bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa, biar aku aja yang nerjemahin, tapi versi bahasa Indonesianya dari kalian. Nah, ini sebenarnya hitung-hitungannya lumayan enak juga. Jadi teman-teman again nggak modal uang, tapi teman-teman cuma modal ilmu aja gitu. Nah, untuk harganya berapa? Sebenarnya teman-teman bisa lihat harga pasar aja, atau mungkin teman-teman ya patokin harga teman-teman sendiri kalau memang teman-teman udah ngerasa bahwa oh ini emang gue kapasitasnya udah bagus terus gede gitu, makanya harganya misalkan jauh lebih tinggi dari pasaran, ya nggak masalah. Dan untuk jasa penerjemah ini juga sebenarnya nggak harus tawar-menawar ke temennya teman-teman. Teman-teman bisa bikin sosmed aja sih. Kalau aku bikin sosmed lain selain akun pribadinya teman-teman, untuk ngeliatin teman-teman tuh punya jasa apa aja, nawarin apa aja, dan orang nanti bakal interest secara langsung gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman punya privilege kayak followersnya banyak atau mungkin orangnya dikenal, itu lebih enak lagi kalau misalkan mau bikin bisnis, khususnya di jasa penerjemah ini. Ketiga, ini nggak beda jauh, yaitu jasa menulis. Nah, sampai sekarang aku pun melakukan hal itu, entah itu jasa untuk nulis misal artikel opini atau jasa untuk nulis puisi. Nulis apapun aku bisa melayani itu. Karena mostly sebenarnya banyak banget orang itu yang malas untuk menulis. Sesimpel kayak gini, misalkan mereka itu udah punya makalah yang panjang banget, terus mereka itu disuruh ngerangkum makalahnya dan mereka nggak mau gitu, atau mereka itu males. Nah, biasanya kita bisa bantu tuh untuk nawarin jasa tulis menulis ke mereka. Atau kalau kalian nggak mau secara personal, biasanya banyak juga jasa menulis di website atau misalkan di media-media yang memang nyediain kalau misalkan teman-teman nulis nih, katakanlah kayak aku nulis artikel opini, itu bakalan dibayar.
Nah itu tergantung juga medianya apa, tapi mostly range-nya itu ya 300 sampai 1 juta itu dapet lah. Apalagi nih kalau misalkan teman-teman itu di kampusnya ada namanya reward, itu bisa ditukerin biasanya. Aku kuliah di UII, Universitas Islam Indonesia, dan biasanya kalau aku nulis dan tembus di media lokal, nasional maupun internasional, itu dibayar kisaran 500, 700 ribu sampai 1 juta. Jadi kan lumayan banget nih, coba cari deh infonya di kampus kalian masing-masing. Keempat, buat konten. Nah buat konten ini emang nggak langsung ketika kita bikin konten langsung dibayar, enggak juga. Jadi lebih ke bikin dulu personal brandingnya, teman-teman itu mau dikenalnya seperti apa, tekun bikin kontennya, ya in the end of the day teman-teman juga bakalan dibayar oleh konten itu. Kayak misalkan aku nih bikin YouTube ini sekarang emang udah dapat AdSense, tapi selain AdSense ada juga beberapa tawaran untuk kerjasama gitu, atau kata lainnya endorse. Begitupun di Instagram. Jadi sebenarnya ketika teman-teman punya kapasitas yang baik, terus punya personal branding yang baik di depan brand-brand yang nantinya akan endorse teman-teman, ya mereka bakalan datang tersendiri juga. Tapi again, kalau misalkan memang buat konten itu nggak langsung ketika teman-teman bikin konten itu dibayar, kecuali teman-teman ikut yang namanya campaign. Kelima, buat mentoring. Nah jadi aku sekarang lagi nyelenggarain mentoring, jadi mentoring one on one gitu. Biasanya sih orang-orang yang minta untuk mentoring sama aku itu mereka punya kayak pembahasan tersendiri, kayak mau bahas apa gitu. Tapi mostly sampai sekarang orang-orang tuh maunya belajar tentang artikel opini, terus juga mempelajari esai beasiswa, bikin CV dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik bisa langsung kontak aja Instagram aku, nanti aku bakal fast respon untuk ngobrol sama teman-teman semuanya tentang program mentoring ini. Nah sebenarnya nggak hanya mentoring, tapi teman-teman juga bisa tawarin bimbel atau bimbingan belajar gitu, entah itu apply lewat platform atau mungkin teman-teman self aja gitu, kayak sendirian aja. Banyak banget teman-teman aku juga yang dia itu ngajar bahasa Arab, ngajar bahasa Inggris, atau ngajar matematika ke rumah-rumah gitu, dan itu udah pernah aku lakukan juga di semester 1 dan di semester 2. Keenam, yaitu dropship. Nah menurut aku dropship ini lumayan simple, karena dia nggak perlu namanya nyetok barang, kita nggak perlu packing-packing. Jadi yang aku lakukan pada waktu itu adalah ketika ada orang yang beli ke aku, katakanlah harga satu parfum, waktu itu aku jualan parfum dan harganya tuh kalau nggak salah itu sekitaran 50.000. Nah harga parfumnya itu kan 50.000, nah aku ambil dari sana tuh sekitaran 10.000, jadi aku jual 60.000. Nah customer kan transfer nih ke kita sebesar 60.000 atau mungkin 75.000 lah katakanlah dengan ongkirnya. Nah berarti aku itu hanya ngasih ke platform dropship ini, ya aku transfer sebesar 65.000. Jadi 10.000-nya itu auto masuk ke aku gitu. Dan nanti yang packingnya itu mereka, yang ngirimin mereka, nah kita paling tinggal ngasih resi ke customer kita. That's it. Jadi enak, jadi nggak perlu nyetok-nyetok barang banyak banget gitu. Jadi what we have to do adalah sebenarnya promosi aja. Ketujuh, yaitu tour guide. Nah kalau misalkan kalian suka banget jalan-jalan, jadi tour guide itu adalah salah satu menurut aku bisnis yang lumayan menarik. Aku dulu pernah nge-guide beberapa bule yang ada di Jogja, dan sebenarnya awalnya sih aku nggak ngerasa kalau itu bakalan jadi pemasukan, karena aku ya suka aja gitu ketemu bule, ngajak dia keliling-keliling Jogja. Cuman ternyata in the end of the day ada bule yang ngasih tuh ke aku. Pokoknya setiap aku nge-guide mereka, baik itu nge-guide-nya waktu itu ada bule-bule yang agak tua, terus ada yang muda juga, ada yang sebaya kayak aku, ada yang lebih tua dikit gitu. Jadi benar-benar mereka kayak bayar jasa terima kasih kita. Dan yang aku dapetin pada waktu itu kisaran sekitaran 500.000 sampai 2 juta. Tapi bukan sekali jalan ya, jadi satu periodenya nge-guide dia lah. Tapi nggak lama-lama sih, biasanya cuma 2-3 hari. Karena kan aku hanya bisa spend juga di Jumat, Sabtu, Minggu, which is itu hari dimana aku itu kosong kuliah. Nah selanjutnya yaitu fotografer. Nah ini sebenarnya ada modalnya dulu ya, yaitu modelnya kamera. Tapi kalau misalkan kalian udah punya kamera, ya jatuhnya nggak yang modal-modal banget gitu. Jadi teman-teman tinggal ada kemauan untuk jadi fotografer, motoin orang, bikin jasa, entah itu buat wisuda, entah itu buat foto-foto otomotif, entah itu buat foto-foto liburan, apapun itu bisa banget dengan membangun portofolionya teman-teman dulu supaya orang tuh percaya bahwa hasilnya tuh emang bagus gitu.
Nah, dan yang terakhir adalah desain atau video editor. Ini sebenarnya belum pernah aku lakukan, yang tadi fotografer maupun desain maupun video editor, karena aku nggak ngerasa good atau well di bidang itu. Tapi banyak teman-teman aku yang melakukan itu gitu. Termasuk aku yang meminta jasa mereka kadang untuk ini editin video TikTok aku dong, ini editin video Instagram aku dong. Itu kan lumayan, biasanya mereka ngebudgetin sekitaran 150 sampai 200 ribu per videonya, dan itu sebenarnya tergantung juga sih. Kalau misalkan mereka udah populer terus misalkan portofolionya bagus, ya itu bakalan jauh lebih mahal lagi sih. Dan desain atau video editor ini kan enak ya, kayak bisa di mana aja dikerjainnya gitu. Kayak sistem video editor kan sebenarnya kita yang nge-take-nya dan kita tinggal ngasih file terus mereka yang edit gitu. Jadi kayak fleksibilitasnya lumayan tinggi lah, tinggal nanti itu ya disesuaikan dengan deadline-nya. Nah, dan satu lagi aku kasih bonus buat kalian semuanya, yaitu kode referral. Nah, kalau misalkan kalian pakai kode referral itu sebenarnya enak banget, baik itu kode referral misalkan Shopee, Lazada, atau e-commerce lainnya, atau misalkan kayak platform investasi kayak Bibit, Ajaib, itu beneran enak banget guys. Jadi kayak kita kerjanya cuma nge-share link doang. Dan aku sering banget ngelakuin sampai sekarang juga, biasanya sih ya per bulan dari Shopee lumayan lah bisa beli makan dari Shopee Food gitu, atau mungkin beli-beli barang juga pernah tuh lewat affiliate marketingnya, lewat referralnya tadi. Jadi bisa teman-teman coba sesuai affiliate apa yang teman-teman itu mau. Sekarang beredar banget banyak sih. Nah, segitu dulu aja buat teman-teman semuanya yang mau mulai bisnis tapi bingung, belum ada modal, dan kalian misal masih mahasiswa. Ide-ide tadi itu bisa jadi masukan buat teman-teman semuanya. Atau kalau misalkan ada ide lain yang lebih menarik, coba deh komen di kolom komentar biar teman-teman kita sama-sama tahu juga, termasuk aku. So, thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Thank you so much. Have a good day.